Polda Metro Jaya masih mengusut kasus penganiayaan terhadap dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang terjadi di depan gedung DPR RI usai demo mahasiswa pada Senin 11 April 2022 lalu. Polda Metro Jaya pun memastikan semua tersangka kasus pengeroyokan Ade Armando bukan dari kalangan mahasiswa. Dan Polda Metro Jaya membagi dua klaster tersangka dalam kasus pengeroyokan Ade Armando. Klaster pertama yaitu klaster tersangka pengeroyokan dan klaster kedua yaitu klaster tersangka provokasi. Untuk penanganan klaster tersangka pengeroyokan, Polda Metro Jaya telah menangkap 3 orang tersangka, yaitu Muhammad Bagja dan Komarudin yang ditangkap pada Selasa 12 April 2022 di kawasan Jakarta Selatan dan Bogor, Jawa Barat. Kemudian Dia Ulhaq yang ditangkap pada Rabu 13 April 2022 di sebuah pondok pesantren di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Para tersangka memiliki motif yang berbeda-beda saat mengeroyok Ade Armando. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, tersangka atas nama Komarudin melakukan pemukulan karena terprovokasi situasi massa yang menghajar Ade Armando di lokasi demo. Kemudian, tersangka berikutnya, atas nama Muhammad Bagja, mengaku mengeroyok Ade Armando karena kesal terhadap hal-hal yang dikatakan oleh Ade Armando di media sosial. Kemudian terdapat 2 lagi tersangka yang masih buron, yakni Ade Purnama dan Abdul Latif. Sementara itu, Polda Metro Jaya meralat penetapan tersangka atas nama Abdul Manaf dalam kasus pengeroyokan dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Dalam pendalaman yang dilakukan oleh polisi, pihak Polda Metro Jaya telah menemui Abdul Manaf. Dan setelah melakukan pemeriksaan, Polda Metro Jaya memastikan Abdul Manaf tidak terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando. Kemudian klaster kedua dalam kasus pengeroyokan Ade Armando yaitu klaster tersangka provokator. Polisi juga telah menangkap provokator yang memposting video provokasi terkait pengeroyokan Ade Armando. Tersangka tersebut bernama Arif Ferdini Wibowo. Ia merekam aksi provokasinya yang menyebut Ade Armando sudah meninggal dan polisi menembaki massa. Arif kemudian memprovokasi orang-orang melalui video yang ia rekam untuk turun ke jalan.